Hai semua, pada hari ini kita akan membahas materi momentum sudut. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silakan like dan subscribe channel Tias Ananda biar kita lebih bersemangat untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Oke, di kelas 10 kalian sudah belajar tentang materi momentum. Masih ingat apa itu momentum? Yang kalian pelajari di kelas 10 adalah materi momentum pada gerak lurus yang sering diistilahkan dengan istilah momentum linier. Pada gerak rotasi, benda juga memiliki momentum yang diistilahkan dengan istilah momentum sudut. Oke, sebelum membahas tentang materi momentum sudut, kalian harus tahu dulu hubungan antara gerak translasi dengan gerak rotasi atau gerak lurus dengan gerak rotasi. Minimal analogi antara gerak lurus dengan gerak rotasi itu kalian tahu. Yang pertama misalnya, pada gerak lurus kalian sebut massa dengan istilah F. Nah, pada gerak rotasi, massa itu diistilahkan menjadi momen inersia atau I. Jadi, M ini berganti lambang menjadi I. Kemudian pada gerak lurus, kalian belajar tentang materi perpindahan. Perpindahan kalian sebut dengan istilah R. Atau mungkin ada yang S, ada yang menyebut dengan X. Pada gerak rotasi, istilahnya akan ditambah dengan kata sudut saja. Jadi kalau di sini disebut perpindahan, pada gerak rotasi akan menjadi perpindahan sudut. Lambangnya juga akan terganti. Kalau di sini R atau S atau X, di sini menjadi theta. Kemudian pada gerak lurus kalian belajar tentang materi kecepatan. Kecepatan kalian lambangkan dengan V. Nah, pada gerak rotasi, kecepatan ini berganti nama menjadi kecepatan sudut. Tinggal ditambah kata sudut. Dan lambangnya dari V berganti lambang menjadi omega. Pada gerak lurus kalian menyebut percepatan dengan istilah A. Nah, pada gerak rotasi percepatan berganti nama menjadi percepatan sudut dan lambangnya akan berganti menjadi alfa. Pada gerak lurus kalian menyebut gaya dengan istilah F besar. Nah, pada gerak rotasi F besar ini berganti lambang menjadi momen gaya yang kita lambangkan dengan istilah tau. Hubungan-hubungan ini minimal kalian tahu dulu sebelum kita membahas materi momentum sudut. Oke, selain besaran-besaran ini, kalian juga harus tahu hubungan rumus antara perpindahan percepatan dengan perpindahan sudut, kecepatan sudut, dan percepatan sudut. Oke, kita mengambil lambang perpindahan dengan S saja. Perpindahan sudut, perpindahan itu hubungannya dengan perpindahan sudut itu adalah tinggal dikali dengan jari-jari. Jadi tolong diingat bahwa S itu sama dengan theta dikali R. Semua dikali jari-jari. Kecepatan sama dengan kecepatan sudut dikali jari-jari. Percepatan sama dengan percepatan sudut dikali jari-jari. Jadi hubungan rumus ini juga minimal kalian tahu. Dengan R ini adalah jari-jari satuannya meter. Theta S ini adalah perpindahan. Perpindahan satuannya adalah meter. Di sini theta itu adalah perpindahan sudut. Perpindahan sudut satuannya dari meter berubah menjadi radian. V ini adalah kecepatan. Biar kamu tidak bingung, kita sebut dengan istilah kecepatan linier. Jadi kecepatan pada gerak lurus. Satuannya adalah meter per sekon. Ini sudah kamu dapat di kelas 10. Nah, di sini omega ini berganti nama menjadi kecepatan sudut. Meter tadi berganti lambang menjadi rad, berarti satuan meter per sekon akan menjadi rad per sekon. Kemudian A ini adalah percepatan linier atau percepatan pada gerak lurus. Kita sebut dengan percepatan linier. Satuannya dulu adalah meter per sekon kuadrat. Sudah kalian dapatkan di kelas 10. Kemudian di sini alfa ini akan menjadi istilah percepatan sudut. Berarti satuannya ketika meter kita ganti dengan rad per sekon kuadrat. Jadi rumus hubungan ini harus tetap kalian ingat. Oke, sebelum membahas materi momentum sudut, kita akan membahas dulu mengingat-ingat materi momentum linier waktu kalian kelas 10. Oke, waktu kelas 10 kalian sudah membahas tentang momentum linier. Momentum linier yang sering diistilahkan dengan istilah P, itu pengertiannya adalah hasil kali antara massa dengan kecepatan. Berarti kalian sudah merumuskan dulu bahwa P itu adalah massa M dikali kecepatan.
Pada graf rotasi juga hampir sama dengan waktu kalian membahas materi momentum linier, cuman istilah dan lambangnya saja yang berbeda. Kalau di graf lurus itu kita sebut momentum linier, kalau di graf rotasi kita sebut dengan istilah momentum sudut. Pengertiannya juga sama. Momentum sudut adalah hasil kali antara, kalau di sini massa, tadi massa analoginya dengan momen inersia. Berarti hasil kali antara momen inersia dengan kecepatan. Kalau di sini kecepatan, berarti di sini akan menjadi di graf rotasi adalah kecepatan sudut. Berarti pengertian momentum sudut adalah hasil kali antara momen inersia dengan kecepatan sudut. Sehingga bisa kita rumuskan. Nah, kalau di kelas 10 lambangnya adalah P, kalau momentum sudut dilambangkan dengan L besar, sama dengan hasil kali antara momen inersia. Momen inersia itu adalah lambangnya adalah I, kali kecepatan sudut, lambangnya tadi adalah omega. Sehingga dirumuskan I sama dengan L sama dengan I kali omega. Dengan keterangan I adalah momen inersia dengan satuan kilogram meter kuadrat, omega adalah kecepatan sudut satuannya rad per sekon, dan L adalah momentum sudut dengan satuan kilogram meter kuadrat per sekon. Oke, kita lanjutkan ke hukum kekekalan momentum sudut. Sesuai dengan nama hukumnya, kekekalan berarti kekal itu artinya tetap, berarti jumlahnya nanti adalah tetap. Sehingga bisa kita simpulkan bunyi dari hukum kekekalan momentum sudut adalah momentum sudut sebelum rotasi sama dengan momentum sudut setelah rotasi. Ini berlaku jika tidak ada momen gaya luar yang bekerja pada sistem. Sehingga bisa kita rumuskan momentum sudut sebelum rotasi, berarti kita anggap dia L1 sama dengan momentum sudut setelah rotasi, kita umpamakan dengan L2. Kita masukkan rumus yang tadi, L rumusnya adalah I kali omega, karena 1 berarti I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Inilah persamaan dari hukum kekekalan momentum sudut. Oke, sebagai contoh soal, seorang penari balet memiliki momen inersia 10 kg meter kuadrat ketika tangannya terlentang dengan kecepatan 3 putaran per sekon. Saat tangan merapat tubuhnya, penari dapat menempuh 5 putaran per sekon. Momen inersia penari saat kedua tangan penari merapat ke tubuhnya adalah. Oke, kita bawa ke diketahui. Seorang penari balet memiliki momen inersia. Jadi karena di sini ada dua kondisi. Kondisi saat dia tangannya terlentang itu kita sebut sebagai kondisi pertama, dan kondisi saat tangannya merapat itu kita sebut kondisi kedua. Sehingga diketahuinya kita bisa tulis, orang penari balet memiliki momen inersia 10 kg saat tangannya terlentang. Berarti ini kita sebut dengan istilah I1, 10 kg meter kuadrat. Dengan kecepatan 3 putaran per sekon. Ini kita sebut omega 1, 3 putaran per sekon. Kalau kalian bingung kenapa satuannya putaran per sekon, kalian bisa rubah menjadi radian per sekon sesuai dengan satuan omega. Tapi sebenarnya tanpa merubah pun nanti hasilnya akan sama karena nanti bakal hilang. Oke, kalau kalian mau rubah 3 putaran, satu putaran itu adalah 2 pi radian, satu putaran. Berarti kalau 3 dikali 2 pi radian dibagi sekon, ini adalah 6 pi radian per sekon. Sehingga satuan omega akan menjadi radian per sekon. Tetapi sekali lagi dalam kasus ini kalian biarkan dalam satuan putaran per sekon pun tidak ada masalah, tidak akan mempengaruhi hasilnya, akan sama. Oke. Omega 1 menjadi 6 pi radian per sekon. Kemudian saat tangan merapat, ini sudah kondisi kedua, penari dapat menempuh 5 putaran per sekon. Berarti diketahui omega 2-nya itu adalah 5 putaran per sekon. Sama seperti tadi, dia sama satuannya, berarti kita jadikan dia radian per sekon. 5 dikali 1 putaran itu adalah 2 pi radian per sekon, sehingga ini menghasilkan 10 pi radian per sekon. Oke, sehingga ditanya momen inersia saat tangannya merapat, berarti yang ditanya adalah I2-nya sama dengan berapa. Dari yang diketahui
jelas kita pasti menggunakan hukum kekekalan momentum sudut. Karena diketahui I1 omega 1, I2 ditanya omega 2 diketahui. Oke, kita tulis rumus. I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Berarti I1-nya 10 dikali omega 1 adalah 6pi radian per sekon sama dengan I2 ditanya dikali omega 2 adalah 10pi radian per sekon. Sama-sama ada pi di kiri dan di kanan sama dengan, kita mudahkan. Sama-sama ada 10 di kiri dan di kanan sama dengan, kita mudahkan. Sehingga hasilnya adalah 6 sama dengan I2. Atau bisa kita tulis I2 sama dengan 6 kg meter kuadrat. Oke, kita lanjut pada pembahasan energi kinetik rotasi. Kalian di kelas 10 juga sudah membahas tentang energi kinetik, ya kan? Waktu kelas 10 kalian sudah membahas bahwa energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Ini waktu kalian belajar energi kinetik pada gerak lurus, ya. Sekarang pada gerak rotasi ada istilah energi kinetik rotasi. Rumusnya sama dengan energi kinetik saat kita membahas gerak lurus, tetapi berbeda lambang seperti yang tadi. Ya, energi kinetik rotasi itu kita lambangkan dengan eka rotasi. Kita tulis dengan eka rot. Itu sama dengan, rumusnya tetap sama, setengah dikali m massa analogi dengan momen inersia. Kemudian v itu analogi dengan omega karena kuadrat isi kuadrat juga. Sehingga pada gerak rotasi rumus eka rotasinya adalah setengah i kali omega kuadrat. Oke, pada bagian akhir dari video ini kita membahas tentang aplikasi hukum Newton terhadap gerak rotasi. Yang pertama yang kita bahas adalah hukum 2 Newton. Di kelas 10 kalian sudah membahas tentang hukum 2 Newton. Masih ingat kan? Rumusnya F sama dengan M kali A. Oke, rumus hukum 2 Newton ini juga berlaku pada gerak rotasi tetapi dengan lambang yang berbeda. Jadi ini akan berganti lambang. F tadi analogi, gaya analogi dengan momen gaya sama dengan massa analogi tadi dengan momen inersia. Percepatan tadi analogi dengan percepatan sudut yang namanya alfa. Sehingga pada gerak rotasi berlaku juga rumus hukum 2 Newton tetapi dengan lambang tau sama dengan I kali alfa. Oke, aplikasi yang kedua adalah pada benda yang menggelitik. Di kelas 10 kalian juga sudah belajar tentang benda yang berpindah tempat tapi tidak melakukan gerak rotasi. Jadi di gerak rotasi ini benda menggelinding, jadi dia berpindah tempat, dia melakukan gerak translasi, berpindah tempat dari posisi 1 ke posisi 2, tapi dalam posisi dia berrotasi pada porosnya. Sehingga pada benda menggelinding ada 2 energi kinetik. Energi kinetik totalnya itu nanti adalah energi kinetik translasi. Jadi ini waktu kalian kelas 10 ditambah energi kinetik saat dia berrotasi. Jadi karena dia selama berpindah dia mengalami rotasi pada porosnya. Sama dengan eka translasi itu rumusnya adalah setengah kali mv kuadrat. Eka rotasi tadi rumusnya adalah setengah dikali i kali omega kuadrat. Sehingga eka total, rumus eka total untuk benda yang menggelinding adalah setengah mv kuadrat plus setengah i omega kuadrat. Oke, sebagai contoh soal, sebuah katrol ditarik dengan gaya 4 Newton. Katrol bermassa 10 kg dengan diameter 60 cm seperti gambar. Jika momen inersia katrol dirumuskan I sama dengan setengah mr kuadrat, maka percepatan sudut yang dialami katrol adalah. Oke, kita tulis diketahuinya. Katrol ditarik dengan gaya 4 Newton, berarti diketahui F sama dengan 4 Newton. Bermassa 10 kg, berarti diketahui M sama dengan 10 kg. Diameter 60 cm, berarti diketahui D sama dengan 60 cm. Jika momen inersia katrol, jadi dirumuskan I-nya adalah setengah mr kuadrat. Ditanya, percepatan sudut yang dialami katrol berarti alfa sama dengan berapa? Oke, dari yang diketahui ini mengarah kepada hukum 2 Newton pada gerak rotasi dari diketahui. Yang tadi sudah kita bahas bahwa rumusnya adalah tau sama dengan I kali alfa. Ingat, tau itu adalah momen gaya yang dirumuskan F dikali R sama dengan I dikali
dikali alfa. Dari sini kita akan mendapatkan nilai rumus alfa seperti yang diminta. Berarti F dikali R, I kita bawa ke kiri menjadi per I sama dengan alfa. Atau bisa ditulis alfa sama dengan F dikali R per I. Oke, kita masukkan nilainya sekarang. Alfa sama dengan F-nya tadi adalah 4 dikali R. R itu adalah jari-jari. Yang diketahui adalah diameter. Jari-jari itu adalah setengah dari diameter, sehingga R-nya itu adalah 30 cm atau kita tulis 0,3 meter. Kita ganti R-nya dengan 0,3 per I-nya adalah setengah MR kuadrat. Berarti setengah dikali M-nya adalah 10 dikali R-nya adalah 0,3 kuadrat. Oke, kita lanjutkan ke sini ya. Alfa sama dengan ada 0,3 di atas, kita coret, di bawah hilangkan 1 sehingga akan menjadi 4 per setengah dikali 10 dikali 0,3. Ini 5, berarti 5 kali 0,3 berarti menjadi 4 per 1,5. 4 dibagi 1,5 itu adalah 2,67. Berarti alfa sama dengan 2,67 rad per skor kuadrat. Oke, demikianlah tadi pembahasan kita tentang materi momentum sudut, energi kinetik rotasi, dan juga aplikasi hukum Newton pada gerak rotasi. Kalau seandainya bermanfaat, silakan di like dan di share juga. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan tombol lonceng biar kita lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, dadah!